Selamat pagi saudara, saya hubungi via telepon Bapak Suhartono sebagai Kepala Desa Genting, Kabupaten Kulon, Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Suhartono telah meluangkan waktu untuk program Bincang Petang. Bapak Suhartono, saya ingin kejujuran dari Anda, masih adakah pengemis di desa Anda? Kalau misal pengemis masih ada. Masih ada berarti Pak? Ya, masih ada. Berapa orang yang Bapak ketahui? Jumlahnya sih bisa dihitung jari. Tinggal hitungan jari. Itu data yang Bapak miliki. Di mana mereka beroperasi, Pak? Ya, sementara mereka beroperasi di Jakarta. Bapak tahu kira-kira apa alasan mereka menjadi pengemis? Mereka mengemis karena ekonominya masih belum mampu. Tapi setiap waktu jumlahnya terus berkurang. Apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak sampaikan pada mereka tentang pekerjaan itu, Pak? Pada mereka selalu kami sampaikan bahwa pekerjaan itu kurang bagus. Namun, mereka terjepit dengan ekonomi yang kurang beruntung. Tapi, alhamdulillah, mereka yang tidak mampu sekarang alih profesi. Alih profesi jadi apa, Pak? Jualan dan usaha lain-lain. Bapak tidak mencoba membuat usaha mereka di sini, memberdayakan mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi, Pak, jauh-jauh ke Jakarta, apalagi hanya untuk mengemis. Hampir setiap tahun kami usahakan. Jadi, sebelum saya menjadi kades, ada 2 kades sebelumnya yang telah berupaya membuka lowongan kerja. Dan alhamdulillah, sekarang mungkin beberapa UKM dan usaha ternak ayam dan pabrik rokok, sehingga sekarang generasi mudanya tidak lagi mengikuti jejak orang tua mereka. Mereka tidak ada malu. Paling lama berapa tahun, Pak, warga Bapak yang jadi pengemis? Paling maksimal 2 atau 3 tahun. Tidak ada yang lebih dari itu, Pak? Masa, Pak? Karena saya pernah mendengar ada yang sudah mengemis bahkan sampai 10 tahun. Tidak ada. Bapak yakin dengan jawaban Bapak? Yakin. Karena program kami sejak lama mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jangan-jangan nih, Pak, ada yang mengatakan bahwa pengemis itu bisa jadi kaya, yang membuat mereka tetap jadi pengemis, Pak. Tidak juga. Kebanyakan dari mereka karena memang hidup kekurangan. Akhirnya mereka bekerja di sana. Setelah berkecukupan, mereka pulang dan berhenti bekerja di sana. Bapak, saya lihat di Desa Genting ada beberapa rumah yang bagus, bahkan bisa dikatakan mewah, Pak. Apakah mereka juga bagian dari gelandangan dan pengemis? Tidak juga. Tidak juga, maksudnya bagaimana, Pak? Apakah sempat menjadi bagian gelandangan atau pengemis? Mungkin dulu orang tuanya bekerja seperti itu. Tapi kan belum tentu anak-anaknya melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Sebab banyak juga anak-anak mereka yang memilih membuka usaha sendiri dibanding menjadi pengemis atau gelandangan. Mungkin Bapak punya data sebagai kepala desa, apakah mereka termasuk sebagai gelandangan dan pengemis? Ya, ada data, cuma bukan dalam bentuk angka, hanya perkiraan dari apa yang kami ketahui dari Jakarta. Apakah Bapak tahu apa saja yang mereka lakukan di Jakarta? Pemulung, kebanyakan mereka menjadi pemulung. Dari mana Bapak tahu? Apakah Bapak cek langsung ke sana? Ya, saya pernah cek langsung ke sana. Ada yang punya warteg, jualan kopi, jadi pemulung dan lain-lain. Padahal dulunya adalah gelandangan, begitu Pak?
Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Bagaimana mungkin, Pak? Ibunya gelandangan, kok tiba-tiba anaknya punya rumah sebesar itu? Artinya itu sesuatu yang agak sulit untuk saya bayangkan, Pak. Ya, tapi memang rahasia Tuhan tak ada yang tahu. Bisa jadi ketika orang tuanya bekerja di sana, anaknya memiliki usaha di sini. Sehingga ketika anak-anaknya punya rumah besar, orang tak tahunya di pengemis. Itu. Jadi kita tak dapat ada pengemis punya rumah mewah, itu tidak benar. Dan saya yakin itu memang tidak benar. Tahun 90-an ada yang seperti itu. Bapak meyakinkan bahwa pemilik rumah itu bukan bagian dari pengemis dan gelandangan. Sekarang bukan. Artinya dulu memang ada yang seperti itu. Usaha apa yang Bapak lakukan secara intens, secara tekun untuk menghentikan secara total mereka menjadi seorang pengemis? Kalau total sih tidak mungkin total, Mas. Kenapa kok tidak mungkin total, Pak? Karena genting sendiri adanya objek pengemis dari desa lain. Maksudnya bagaimana, Pak? Artinya desa-desa lain pun banyak warganya yang beroperasi sebagai pengemis. Namun yang terekspor hanya desa genting. Seperti itu. Memang dari desa lain juga pasti ada pengemis, Pak. Ada, bahkan setiap harinya saya menemukan pengemis di depan rumah saya. Mengakunya dari desa ini, Pak. Bukan, masuk ke sini pas saya tanya jawabnya, saya dari desa ini begitu. Oke, itu kan dari desa lain, Pak. Tapi yang saya tanyakan dari desa Bapak sendiri. Tadi Bapak mengatakan masih ada yang berprofesi sebagai pengemis. Saya agak berat mengatakan ini profesi karena pekerjaan mengemis itu adalah hal yang hina. Apakah Bapak kemudian melakukan suatu hal yang intens untuk menghentikan mereka, Pak? Itu pasti. Apa yang Bapak lakukan? Kami sudah berusaha bekerja sama dengan pengrajin dan para pengusaha lain untuk bekerja sama. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ada UMKM, ternak ayam, pabrik rokok, hingga usaha bawang yang mempekerjakan ribuan orang. Dan alhamdulillah cukup konsisten. Sehingga setiap tahun itu pasti berkurang jumlahnya. Pengemis dan gelandangan di desa Genting. Setiap tahun berkurang. Contohnya, Pak, 2017 berapa, 2018 berapa, 2019 berapa? Bisa tidak Bapak menjabarkan itu ke publik? Indikasinya berkurang adalah setiap kami berkunjung ke mereka. Mereka lebih sering ada di rumah dan usaha-usaha tersebut. Bapak kunjungi satu persatu mereka di Jakarta. Satu persatu tentu tidak. Bukan di Jakarta, tapi per wilayah. Tapi saya lihat di Desa Ginting itu banyak rumah kosong, Pak. Ketika saya tanyakan kepada tetangga, ada yang mengatakan bahwa mereka di Jakarta. Apakah Bapak bisa mengecek semua yang mereka lakukan di Jakarta? Iya, yang tadi saya katakan, yang tadi saya katakan bahwa kami juga punya data walaupun tidak tertulis. Kami meyakini bahwa yang di sana tidak hanya mengemis. Dari mana Bapak punya keyakinan itu? Sementara Bapak tidak bisa mengecek mereka satu persatu. Karena kami sering ke sana.
dan Bapak mengecek mereka satu persatu? Ya, satu persatu tidak mungkin. Artinya, kita itu hanya mengambil sampel karena sekarang sudah sangat-sangat berkurang. Karena menulis adalah pekerjaan yang tidak baik bagi masyarakat kami. Terima kasih Bapak, dan semoga usaha keras Bapak ini terus memunculkan hasil dan tidak lagi membiarkan warganya menjadi pengemis. Terima kasih Bapak Suhartono, Kepala Desa Genting, Kecamatan Kulon, Jawa Tengah.